Selamat pagi Sobat Humas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda dalam acara podcast Polda Jatim. Bagi Sobat Humas, kali ini saya akan mewawancarai seorang Bapak Kades dan Pak Babin Kaptipmas Desa Ngampungan sebagai penanggung jawab Desa Wisata Pandan Sili ini. Mari kita bincang-bincang. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi, baik Bapak. Nah, Bapak, berhubung kita tadi sudah melewati protokol kesehatan, silakan maskernya dilepas. Siap Bapak. Nah, gitu kan kelihatan ganteng gitu ya. Nah, baik Bapak, silakan memperkenalkan diri kepada Sobat Humas. Saya Rohan selaku Kepala Desa Ngampungan sekaligus penanggung jawab pengelolaan wisata Pandan Sili yang ada di Desa Ngampungan. Silakan Bapak. Saya Pak Babin dari Desa Ngampungan. Saya nama Muhammad Laifuddin, pangkat Bribka. Bapak, saya tanya nih Pak, Desa Wisata Pandan Sili, ya bener ya? Iya, Pak. Nah, kok bisa dibuat Desa Wisata Pandan Sili itu dari mana awalnya Pak? Bahwa wisata Pandan Sili itu dahulu adalah tempat mandinya Tuan dan Nyonya Belanda. Pada zaman Belanda di sekitar sini ada pabrik karet. Itu sehingga selain ada pabrik karet, di sini juga ada kolam renang dan sumber air yang ada di sini ini namanya sumber air Pandan Sili. Nah, Pandan Sili itu sendiri dari dua suku kata yang artinya di sekitar sumber itu ada tanaman pandan dan di bawah sumbernya itu banyak tumbuh ikan sili. Jadi orang-orang dahulu menyebutnya ini adalah Pandan Sili. Sehingga di sekitar sini dijadikan kolam renang Pandan Sili yang sumber airnya dari kolam Pandan Sili sendiri dan sebagian airnya digunakan untuk pasokan dari pabrik karet itu sendiri. Oh iya. Jadi karena sudah sejak lama itu Pandan Sili ini sudah melegenda di sekitar Ngampungan, Bareng, bahkan di Jombang, bahkan mungkin Jawa Timur. Kalau orang-orang dahulu itu sudah kenal dengan Pandan Sili. Pandan Sili. Iya. Dan karena sudah lama itu di tahun 90-an itu masih ada dan dekade mendekati tahun 2000 ini terjadi banjir yang mengakibatkan kolam itu terkena banjir. Jadi rusak dan akhirnya kolam itu sudah tidak berfungsi. Akhirnya ditumbuhi banyak pohon-pohon semak belukar. Dan sehingga menjadi mimpi dari masyarakat Desa Ngampungan untuk membangkitkan lagi potensi yang ada di Desa Ngampungan yaitu kolam renang Pandan Sili. Berarti awalnya itu dari banjir terbengkalai, akhirnya direnovasi kembali. Direnovasi kembali. Nah, penggagasnya siapa Pak? Penggagasnya itu dari masyarakat yang ada di Desa Ngampungan dan juga dukungan dari semua elemen termasuk Pak Babin Kamtipmas dan semua stakeholder yang ada di desa, lembaga desa, pemerintah desa dan BPD itu bersatu padu mewujudkan keinginan untuk menghidupkan kembali potensi wisata yang ada di Desa Ngampungan. Jadi idenya adalah ide dari semua masyarakat Desa Ngampungan. Jadi ini adalah ide bersama. Nah, kapan itu Pak waktu direnovasi itu? Dari gagasan ide masyarakat itu, alhamdulillah di tahun 2018 pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu mengadakan program Bursa Inovasi Desa. Nah, di situ yang bekerjasama dengan Kementerian Desa, Desa Ngampungan mengikuti program inovasi desa itu, yang salah satu yang kami unggulkan di sana adalah kolam renang Pandan Sili ini. Jadi dari 2018 lalu di tahun 2019 dengan kita mengusulkan di Bursa Inovasi Desa 2019 kita sudah bisa memulai dengan pembangunan renovasi wisata Pandan Sili ini dengan menggunakan dana desa. Nah, sekarang saya beralih ke Pak Babin nih. Pak Babin, gimana caranya biar masyarakat ini gotong royong waktu itu memperbaiki kolam Pandan Sili ini? Ya, kita sering-sering ngobrol ke anak muda, bapak-bapak yang cangkruk-cangkruk kopi. Ayo kita bersihkan, ayo kita dukung programnya Pak Lurah. Biar desa kita ini ada nilai plus dan tambahnya. Tuh. Pertama dari cangkruk lah istilah kalau Jawa Timur ya. Dari ngopi bareng gitu ya. Nah, Bapak ini sekali lagi nih Pak, jenis wisata yang ditawarkan di
wisata Pandansili ini apa aja Pak? Selain kolam renang yang ini, ikonik kan ini. Nah itu apa saja Pak? Kami menawarkan, jadi kalau sekarang ini kita ibaratnya membuat api yang besar, Pandansili ini adalah lilinnya, jadi semangatnya. Dan selain di Pandansili ini, Desa Ngampungan mempunyai banyak potensi wisata alam Bapak. Jadi karena dahulu pernah bermukim bangsa Belanda dengan pabrik karetnya, sehingga di sekitaran Pandansili ini terdapat bukit-bukit yang dulu digunakan untuk perkebunan karet, dan situ sudah ada jalan makadam, jalan bisa dilalui mobil. Jadi kami menawarkan kepada wisatawan selain ke Pandansili juga untuk lintas alam, bisa dengan off-road, motor trail, pakai mobil off-road bisa. Dan baru-baru ini ada dari komunitas mobil off-road Jawa Timur itu melakukan rute dari Wonosalem melalui Ngampungan. Alhamdulillah sudah mulai kesini berarti. Iya. Nah Pak, judulnya aja desa wisata ya. Iya. Nah itu penghargaan kan otomatis. Nah itu gimana dapatnya waktu itu Pak? Gini Bapak, jadi mohon izin di tahun 2021 kami menyadari dengan potensi yang ada di Desa Ngampungan ini, kami melakukan pendaftaran di Dinas Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ke Parikraf itu masuk ke jaringan desa wisata atau Jadista. Dan di situ kami sudah terdaftar di Kementerian Pariwisata bahwa Desa Ngampungan ini sudah dinyatakan sebagai desa wisata. Alhamdulillah di tahun 2022 ini kami mendapatkan penghargaan lagi dari Persatuan Wartawan Indonesia yang sedang melaksanakan hari ulang tahunnya kemarin. Itu kita mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik dalam pengelolaan wisata se-Kabupaten Jombang. Nah Pak, tanya dong, untuk jadi desa wisata itu apa? Jadi desa wisata itu adalah konsistensi dari pemerintah desa untuk menganggarkan APBDes, anggaran pendapatan belanja desanya, untuk membangun potensi wisata yang ada di desa. Dan itu tertuang dalam rancangan pembangunan masa depan desa atau RPJMDes. Jadi di situ selama 5 tahun itu ada rancangan pembangunan menengah desa itu, dan tiap tahunnya diimplementasikan dengan rencana kegiatan pembangunan. Jadi secara berkelanjutan pemerintah desa selalu konsisten untuk membangun wisata desanya. Seperti itu ya Pak. Nah Pak Babin, ini saya mau tanya, peran serta masyarakat dengan adanya pengelolaan desa wisata ini seperti apa Pak? Ya masyarakat bisa ikut itu warung-warung, buka warung. Buka warung di bawah itu ya? Buka warung, terus ada yang parkir, itu kan juga bisa untuk mereka menunjang ekonominya ya. Nah, kalau waktu sekarang kan waktu pandemi nih Pak, otomatis sepi. Ya betul, sepi ya di sini. Kalau waktu pandemi apa tetap lancar, tetap rame? Alhamdulillah. Kalau hari libur lumayan. Nah, penerapan protokol kesehatannya di sini seperti apa Pak? Ya, di pintu depan itu, nah kita siapkan termogan dan sama masker juga. Kalau ada yang pengunjung nggak pakai masker itu kita kasih. Dari pengelola sini anjurannya Pak Lurah seperti itu. Dan pakai itu hand sanitizer. Itu. Nah, kalau untuk yang berkerumun di sini ada batasan-batasan nggak Pak? Ada, makanya ini kan dibangun pendopo-pendopo ini kan banyak untuk memecah. Biar nggak berkerumun di satu tempat gitu ya. Nah, untuk pemerintahan daerah ini Pak sama pemerintahan pusat ini tanggapannya dengan adanya desa wisata ini seperti apa Pak? Alhamdulillah Bapak, dengan adanya Desa Ngampungan masuk ke desa wisata ini, peran serta dari pemerintah daerah itu sangat bagus dan sangat mendukung pada kami melalui dinas-dinas terkait, selalu mengadakan pembinaan. Juga dari pemerintah daerah Kabupaten Jombang juga memberikan bantuan keuangan khusus. Dan juga dari pemerintah pusat kita mendapatkan alokasi dari dana desa, juga bantuan dari Kementerian Desa PDTT berupa bangunan seperti ini. Pendopo-pendopo ini dari
Kementerian PDDT di tahun 2021. Oh, baru tahun kemarin berarti. Baru kemarin. Ini juga baru diresmikan juga. Belum diresmikan. Oh, belum diresmikan. Iya. Mau diresmikan. Mau berarti. diresmikan. Oh, iya. Iya. Nah, Pak Babin, ini tanggapan dari Bapak Kapolres kepada Bapak terkait ini kan Bapaknya salah satu penggagas desa wisata ini ya. Tanggapan kepada Bapak gimana tentang desa wisata ini? Ya harus ditingkatkan lagi untuk dekat sama masyarakat, untuk menyambung lidah dari pimpinan untuk program-program untuk keamanan itu loh. Iya. Biar lebih dekat lagi kalau untuk masyarakatnya ini parkir itu lebih ditingkatkan lagi keamanannya, jangan sampai untuk keselamatan juga untuk pengunjung. Jangan lupa pengelolanya itu dikasih tahu, jangan bosen-bosen untuk ngasih tahu, biar lebih sigap lagi gitu, biar gak ada kecelakaan lah. Nah, Pak Babin, tanggapan dari Pak Kapolres tentang Bapak ini seperti apa sebagai penggagas desa wisata ini? Kata Pak Kapolres ya, tolong itu lebih ditingkatkan lagi, jangan bosen-bosen untuk menyentuh masyarakat. Lah, saya sebagai prajurit Parling bahwa ujung tombak siap, komandan. Saya selalu sama Pak Kepala Desa ini merangkul masyarakat agar lebih aman wilayah desa yang saya emban ini. Nah, gitu. Ya. Intinya seperti itu. Siap, Pak. Siap. Aman, tentram desanya gitu gitu. Iya. Baik Sobat Emas, itu saja bincang-bincang saya dengan pengelolaan wisata Desa Pandan Sili. Nantikan podcast-podcast kita selanjutnya. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih Humas Polres Jombang, Ibtu Koyum Mahmudi, Sarjana Hukum, atas nama Bapak Kapolres Jombang mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya terhadap kinerja anggota kami yang ada di Polsek Bareng dalam rangka membantu pemerintah desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa binaannya dalam rangka mengangkat sumber daya ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa binaan dari anggota kami. Kita akan koordinasikan dengan pemerintah setempat untuk bisa bagaimana caranya mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa di wilayah Kabupaten Jombang. Atas nama Bapak Kapolres mengucapkan selamat kepada Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang sudah bisa menjadi contoh tauladan, bahkan mungkin nanti bisa menjadi rujukan bagi desa-desa yang lain untuk mengembangkan potensi-potensi alam, potensi-potensi yang ada di desa di wilayah Kecamatan Bareng pada khususnya dan Kabupaten Jombang pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.